Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dalam kesempatan kali ini akan membahas mata kuliah ke-14 ini mengenai serial data dalam Arduino. Jadi ini merupakan materi yang akan kita coba praktikumkan nanti di minggu ini. Kita akan coba membahas mengenai pengiriman dan penerimaan data yang menggunakan Arduino ya. Jadi memang hal ini sangat penting sekali, terutama ketika kita membuat semacam user interface ya, misalkan kita menggunakan Visual Basic atau Visual C Sharp misalkan dalam mengontrol daripada Arduino itu sendiri, apakah Arduino harus melaksanakan perintah A maupun Arduino menerima data sekian seperti itu ya. Jadi hal ini memang sangat penting ya. Jadi serial data ini merupakan hal yang sangat penting dalam Arduino itu sendiri ya, dalam microcontroller ya, seperti itu. Jadi kita akan coba bahas materi yang saya ambil dari untuk kuliah ini adalah saya ambil dari website saja dulu. Jadi nanti kita akan coba lihat bagaimana cara untuk menerima data, kemudian mengirimkan data, kemudian bagaimana caranya untuk melakukan semacam rutinitas tertentu gitu ya dengan menggunakan Arduino ini sendiri, dengan menggunakan bantuan serial monitor ya. Oke, saya ambil dari website ini ya. Dari website ini termasuk bagus dalam memberikan penjelasan ya, penjelasan singkat dan juga contoh-contohnya ya. Jadi komunikasi serial Arduino adalah suatu komunikasi antara Arduino dan komputer, dapat dilakukan melalui port USB ya. Jadi memang requirements-nya sendiri itu kita menggunakan USB ya dalam melakukan komunikasi serial. Dalam hal ini Arduino tidak hanya bisa mengolah data dari pin I/O secara independen ya, tapi dapat juga dikomunikasikan dengan komputer untuk ditampilkan hasil dari pengolahan datanya, sehingga komunikasi yang dilakukan bersifat dua arah. Selama ini yang kita lakukan di dalam praktikum itu hanya satu arah. Misalkan saya mencoba untuk mengambil data temperatur misalkan, itu datanya diambil hanya dari Arduino ke dalam usernya saja. Tetapi ketika saya menempelkan misalkan menempelkan dua buah sensor, bagaimana caranya untuk saya mengambil data untuk sensor pertama saja misalkan. Kemudian bagaimana caranya untuk mengambil data untuk sensor kedua saja misalkan. Atau bagaimana kalau misalkan saya ingin mendapatkan dua data sekaligus tanpa menggunakan atau tanpa mengcompile lagi ya program menggunakan Arduino. Nah, itu biasanya kita menggunakan logika-logika if, logika pengkondisian, di mana pemilihannya itu sendiri kita menggunakan serial ya, komunikasi serial seperti itu. Pada Arduino IDE terdapat fasilitas untuk berkomunikasi dua arah melalui serial monitor ya, yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai keperluan. Dengan menggunakan fasilitas ini dapat dikirimkan data ke Arduino Uno dan sebaliknya dapat membaca kiriman dari Arduino Uno ya. Jadi nanti misalkan teman-teman silakan buka Arduino-nya ya. Silakan buka Arduino-nya. Saya akan coba contohkan sedikit. Nah, ini adalah tampilan Arduino-nya ya, teman-teman ya. Silakan nanti buka tools, kemudian nanti di sini ada serial monitor. Ini saya masih belum memasukkan Arduino-nya ya, jadi saya nggak bisa buka serial monitornya. Ketika misalkan saya klik serial monitornya, kurang lebih nanti akan keluar bentuk seperti ini, teman-teman. Jadi ini merupakan data-data yang kita ambil ya, kita ambil dari komunikasi serial tersebut. Sementara untuk ini adalah data-data yang kita kirimkan dari komputer ke Arduino-nya ya. Kita bisa menggunakan bagian yang atas ini ya. Kemudian ini jangan lupa baud rate. Baud rate itu merupakan suatu frekuensi ya, kanal frekuensi yang kita gunakan sebagai komunikasi antara Arduino dan juga komputer ya. Seperti itu. Kemudian oke,
Sebagai contoh, saat mengirimkan isyarat untuk menghidupkan lampu atau memantau suhu yang terdeteksi oleh sensor suhu di serial monitor ya. Jadi kita bisa memilih untuk menghidupkan lampu atau mematikan atau memantau suhu ya dengan menggunakan pengiriman data menggunakan serial monitor ya. Misalkan saya pengen mengambil data lampu, misalkan menghidupkan lampu, itu kita bisa memasukkan perintahnya itu melewati bagian yang ada di sini, teman-teman. Misalkan saya tulis ini nyalakan lampu sen, kemudian nanti muncul lampu ya, lampu menyala. Kemudian ketika misalkan saya ingin memantau suhu, saya tulis di sini memantau suhu sen, kemudian nanti akan muncul data-data yang ada di bawah sini dalam bentuk suhu ya. Itu bisa kita nanti coba untuk bahas ya. Nah, ini ada beberapa jenis komen yang biasa digunakan dalam serial Arduino. Pertama adalah serial begin. Serial begin ini apa? Serial begin ini adalah untuk menentukan kecepatan pengiriman ya dan penerimaan data melalui port serial. Jadi ini merupakan proses handshaking sebetulnya. Jadi proses di mana penyamaan persepsi antara Arduino dan juga komputer ya. Frekuensi mana yang akan dipilih itu harus didefinisikan di serial begin ini ya. Kecepatan yang paling didukung oleh Arduino adalah 115200 ya. Jadi memang ketika misalkan kita gunakan kecepatan yang lebih dari sini, itu biasanya akan terjadi data loss ya. Data loss. Kemudian untuk yang paling aman adalah 9600, tetapi memang kecepatannya tidak secepat apa yang digunakan di 115200 ya. Serial N itu digunakan untuk menghentikan program akan perintah komunikasi serial. Kemudian serial available itu merupakan suatu sintaks yang digunakan untuk menghasilkan jumlah byte ya di port serial yang belum terbaca. Jika port serial dalam keadaan kosong, maka fungsi ini dapat menghasilkan nilai 0 ya. Nanti kita lihat aja jenis-jenisnya ya, nanti kita bisa lihat penggunaannya di bawah ya. Kemudian serial read merupakan suatu cara untuk membaca suatu file, suatu byte data yang terdapat di port serial ya. Setelah pemanggilan serial read, jumlah data di port serial berkurang 1 ya. Kemudian serial print itu merupakan fungsi yang digunakan untuk mengirimkan data ya ke port serial. Apabila argumen format disertakan, data yang dikirim akan menyesuaikan dengan format tersebut ya. Dalam hal ini format yang digunakan bisa berupa integer, kemudian karakter, kemudian float dan lain sebagainya ya. Jadi nanti kita coba akan lihat di situ penggunaan serial print, kemudian serial read, itu nanti kita akan coba lihat saja ya di bawah. Serial flush itu merupakan suatu cara untuk mengosongkan data pembacaan yang ditaruh pada buffer ya. Jadi data-data ini biasanya sebelum dikirimkan itu ditaruh dulu di dalam suatu buffer ya. Mengapa harus ditaruh di dalam suatu buffer? Karena biasanya media penyimpanan itu akan lebih cepat disimpan di dalam memori. Tetapi buffer ini atau penyimpanan dalam memori ini biasanya memiliki keterbatasan size ya. Memiliki keterbatasan size yang harus teman-teman coba untuk pahami ya. Jadi biasanya penyimpanan itu perlu untuk kita kosongkan ya. Dalam hal ini adalah untuk mencegah penimbunan data gitu ya di dalam Arduino sendiri. Kemudian serial parse float itu merupakan fungsi untuk bilangan titik mengambang atau real ya. Kemudian serial print itu adalah memiliki fungsi yang hampir sama dengan serial print yang memberikan efek perpindahan pada baris berikutnya. Jadi kalau misalkan kita tulis serial print itu nanti di sini bentuknya seperti ini gitu ya. Ketika misalkan kita tuliskan serial printment gitu ya, itu akan muncul sebuah line baru ya, new line ya. Oke, kemudian serial parseLEN itu menghasilkan sebuah bilangan bulat.
Contoh konversi data, ini adalah salah satu contoh konversi data. Misalkan saya punya Printman 65, maka yang akan tertampil di dalam serial monitor ini 65 ya. Tapi kalau misalkan saya coba ubah ke desimal, maka otomatis hasil yang tertampil juga akan sama ya. Karena yang biasa kita gunakan adalah basis 10. Basis 10 itu apa? Basis desimal ya. Jadi tidak akan ada perubahan sebetulnya. Jika misalkan kita gunakan basis 10, kemudian kita ubah ke basis 10, maka otomatis nilai yang tertampil juga basis 10. Dalam hal ini adalah 65 ya. Kemudian jika misalkan saya ubah ke heksadesimal, maka otomatis dia akan mengubah suatu bentuk bilangan yang ada di sini menjadi bentuk basis 16 ya. Dalam hal ini saya punya basis 10, saya ubah ke basis 16, maka otomatis akan berubah menjadi bentuk basis 16 yaitu 41 ya. Kemudian jika misalkan saya ubah ke dalam bilangan oktal atau bilangan basis 8, maka yang tertampil adalah seperti yang ada di layar ini, 101 ya. Sementara itu untuk yang biner, maka otomatis yang tertampil adalah yang seperti ada di layar ini. Nah, ini ada tutorial komunikasi serial Arduino. Jadi yang harus disiapkan antara lain adalah Arduino Uno maupun Arduino Mega, tidak masalah. Komputer, software ID Arduino. Kemudian skema rangkaiannya tidak perlu ribet-ribet ya. Jadi silakan dikomunikasikan saja, dimasukkan saja Arduino dihubungkan ya dengan kabel USB ya ke dalam komputernya. Kemudian dari situ kita lakukan coding pemrograman di situ. Jangan lupa untuk kita lakukan setup alat ya, baud rate apa yang akan kita gunakan gitu ya untuk komunikasi serial ini. Dalam hal ini 9600 atau kita menggunakan mode aman ya. Kemudian dari situ kita masuk ke dalam fungsi loop, di mana fungsi loop ini kita harus memeriksa ketersediaan serial di situ ya. Tadi kan kita sudah bahas di sini secara sekilas serial available ya. Maka penggunaannya adalah kita ingin mengetahui apakah serial itu tersedia di dalam Arduino atau tidak ya. Kemudian jika misalkan tersedia, maka kita tangkap data yang dikirimkan lewat sini ya, kita sendkan, itu kita tangkap dengan menggunakan char data sama dengan serial.read ini ya, seperti itu. Kemudian data-data yang ada di sini kita kirimkan ulang gitu ya dari Arduino ke komputer dengan menggunakan serial print, teman-teman ya. Serial print karakter ini akan muncul seperti ini, karakter titik 2 ya, titik 2 data yang kita kirimkan ya. Data yang kita kirimkan yang ditangkap melalui sini N gitu ya. Kemudian kita lihat kode ASCII-nya berapa? Oh, ternyata kode ASCII-nya itu adalah 110, teman-teman ya. Untuk N ya. Kemudian kita ubah 110 ini ke bilangan oktal ya. Dengan cara seperti ini. Kemudian bagaimana jika misalkan kita ubah ke dalam bilangan heksa, akan didapatkan seperti ini. Kemudian bagaimana jika misalkan kita ubah ke dalam bilangan biner ya, maka akan muncul seperti ini. Nah, kemudian ketika saya coba kirimkan data lain, misalkan Y, misalkan ya, akan muncul seperti ini. Atau kita bisa langsung mengirimkan suatu sintaks data ya, suatu bentuk string atau array daripada karakter gitu ya, langsung misalkan nyebar ilmu.com, kirimkan, maka otomatis program akan mulai dari N terlebih dahulu, kemudian akan berpindah ke Y, kemudian akan berpindah ke E, kemudian ke B, A, dan seterusnya. Itu cara kerja untuk pengiriman dan penerimaan data menggunakan serial monitor. Kemudian ini adalah ada tutorial kedua mengenai komunikasi serial Arduino. Bahan yang harus disiapkan adalah seperti yang ada di dalam layar ini. Nah, ini merupakan salah satu kode program ya yang berfungsi untuk mengetes ya. Jika misalkan saya ingin menyalakan lampu merah saja, bagaimana caranya gitu ya. Kemudian bagaimana caranya jika misalkan saya ingin hijau saja.
kuning saja, kemudian hijau saja gitu ya. Caranya adalah seperti yang ada di dalam layar ini ya. Jadi kita harus mulai pin-nya, kita coba gunakan seperti itu ya. Kemudian dari situ kita lakukan serial available ya. Kita cek menggunakan serial available. Kemudian jika baca data itu apa? Baca data itu adalah data yang kita kirimkan melalui serial port ya. Misalkan kita tuliskan dengan A, maka otomatis data baca sama dengan 1. B, data baca sama dengan 2. C, data baca sama dengan 3 ya. Jika misalkan saya mengirimkan suatu data bernilai A ya, maka otomatis yang akan dinyalakan adalah yang bagian ini saja ya. Karena pengkondisian di sini yang dikerjakan adalah data baca sama dengan 1. Bagaimana kalau misalkan saya kirimkan 2 ya? Ketika misalkan saya kirimkan 2, maka otomatis yang ini dia tidak akan dikerjakan, teman-teman. Ya. Karena pengkondisian ini bernilai false ya. Maka yang akan dikerjakan adalah yang bagian ini. Gitu ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan saya masukkan serial port itu C ya misalkan ya. Maka otomatis data baca sama dengan 3 yang akan dikerjakan adalah bagian yang ini. Kalau ini mungkin teman-teman sudah paham ya. Jadi maksud daripada digital write, lamp 1 ya. Lampu 1 itu apa gitu ya. Kemudian high itu apa, low itu apa. Jadi silakan ini dipelajari gitu ya. Nanti kita akan coba untuk kita tanyakan gitu ya di dalam praktikum kita minggu ini gitu ya. Kemudian ini juga data baca ini. Kemudian data baca ini silakan teman-teman pahami saja gitu ya. Oke, ini merupakan bentuk hasil daripada serial monitor yang kita coba untuk compile di dalam pemrograman di atas. Jika misalkan kita gunakan A, kemudian B, kemudian C, maka yang akan muncul adalah seperti ini. Oke, mungkin dari saya itu dulu. Mungkin dari saya itu dulu hari ini. Lebih ke hari ini lebih ke ini saja, lebih ke garis besarnya saja gitu ya. Karena memang saya rasa serial port ini sangat penting, serial monitor ini sangat penting, pengiriman data serial itu sangat penting dalam komunikasi data menggunakan Arduino ya. Oke, baik. Jika misalkan ada yang ditanyakan, silakan tanyakan saja di kolom komentar di bawah. Terima kasih, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.